Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajruni Fadila, NIM 190160003. Saya Sulsianisa dengan NIM 19016055. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang memahami sarana cerita, stilistik, dan gaya bahasa. Gaya atau style adalah segala sesuatu yang menyimpang dari pemakaian. Penyimpangan tersebut bertujuan untuk keindahan. Keindahan ini banyak muncul dalam karya sastra karena karya sastra memang syarat dengan unsur estetik. Segala unsur estetik ini menimbulkan manipulasi bahasa, plastik bahasa, dan kado bahasa sehingga mampu membungkus rapi gagasan penulis. Secara etimologis, stilistik dapat diterjemahkan sebagai ilmu tentang gaya. Stilistika adalah ilmu pemanfaatan bahasa dalam karya sastra. Gaya bahasa menurut Engkvist ada 6 pengertian, yaitu yang pertama, bungkus yang membungkus inti pemikiran atau pernyataan yang telah ada sebelumnya. 2. Pilihan di antara seragam pernyataan yang mungkin. 3. Sekumpulan ciri kolektif. 4. Penyimpangan norma atau akidah. 5. Sekumpulan ciri pribadi. Dan yang keenam, hubungan antara satuan bahasa yang dinyatakan dalam teks yang lebih luas daripada sebuah kalimat. Bahasa adalah wahana khusus ekspresi sastra. Bahasa sastra adalah bahasa yang khas, yakni bahasa yang telah direkayasa dan dipoles sedemikian rupa. Melalui polesan itu muncul gaya bahasa yang manis. Dengan demikian, seharusnya pemakaian gaya bahasa sastra memang benar-benar disadari oleh penulis. Kalau penulis karya sastra memang pandai bersilat bahasa dan kaya akan stilistika, boleh dikatakan karyanya akan semakin mempesona. Menurut Pradopo, nilai seni sastra ditentukan oleh gaya bahasanya. Kemahiran seorang sastrawan bermain stilistika akan menentukan kepiawaian estetikanya. Karena gaya bahasa merupakan bagian dari estetik karya sastra, sering hanya sampingan saja. Jarang sekali peneliti yang memfokuskan ke masalah stilistika. Penelitian stilistika sebenarnya hendak mengungkapkan aspek-aspek estetik pembentukan kepuitisan karya sastra. Stilistika akan membangun aspek keindahan karya sastra. Semakin pandai pemanfaatan stilistika, karya sastra yang dihasilkan akan semakin menarik. Kemahiran sastra menggunakan stilistika juga akan menentukan bobot karya sastra itu sendiri. Stilistika adalah penggunaan gaya bahasa secara khusus dalam karya sastra. Secara garis besar, gaya bahasa sastra dapat digolongkan menjadi dua, yaitu stilistika deskriptif dan stilistika genetis. Stilistika deskriptif mendekati gaya bahasa sebagai keseluruhan ekspresif kejiwaan yang terkandung dalam suatu bahasa dan meneliti nilai-nilai ekspresi sintasi khusus yang mengandung dalam suatu bahasa, yaitu secara morfologis, sintaksis, dan semantik. Adapun stilistika genetis adalah gaya bahasa individual yang memandang gaya bahasa sebagai suatu ungkapan yang khas pribadi. Gaya bahasa sering menjadi faktor penentu diterimanya sebuah karya oleh publik penikmatnya maupun kritikus. Pokok-pokok analisis stilistika penelitian gaya bahasa dapat dilihat dari 3 aspek. Pertama, melihat dari sudut penulis dengan mempelajari kedalaman penulis dalam menampilkan gaya bahasa. Dan ada pula penulis yang mencoba mengekor gaya bahasa orang lain. Kedua, lihat dari ciri teks sastra. Dengan cara mempelajari dan mengkategorikan gaya bahasa yang tampil dalam teks. Ketiga, gaya yang dihubungkan dengan kesan yang diperoleh dari khalayak. Gaya macam ini merupakan asumsi pembaca atau audiens yang mengarah ke faktor resepsi. Ada 2 pendekatan analisis stilistika. 1. Dimulai dengan analisis sistematis tentang sistem linguistik karya sastra, yang dilanjutkan ke interpretasi tentang ciri-ciri sastra. Interpretasi diarahkan ke makna secara total. 2. Mempelajari sejumlah ciri khas yang membedakan suatu sistem dengan sistem yang lainnya. Di sini, metodenya ada pengontrasan. Kita berusaha mencari distorsi dan deviasi dari bahasa normal dan mencari tujuan estetisnya. Puncak kreativitas penulis seharusnya ditunjukkan oleh peneliti melalui gaya bahasa tersebut. Semakin banyak memainkan stilistika dan penuh daya pikat, tentu boleh dikatakan bahwa karya tersebut memiliki bobot khusus. Bagaimana kemampuan penulis mengekspresikan kreativitas penggunaan gaya bahasa adalah pangkal tolak analisis.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami sarana cerita dari gaya bahasa dan stilistika. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi tentang stilistika dan gaya bahasa. Nah, puncak dari sebuah kreativitas seorang penulis seharusnya ditunjukkan oleh peneliti melalui gaya bahasa. Semakin banyak penulis memainkan stilistika dalam sebuah cerita, maka dapat dikatakan karya memiliki bobot yang khusus. Nah, seperti apa kemampuan penulis mengekspresikan kreativitasnya? Menggunakan gaya bahasa adalah pangkal tolak analisis. Beberapa pokok yang harus menjadi tekanan dalam penelitian stilistika menurut Semi 1993 yaitu ada 8. Yang pertama, analisis hendaknya menyentuh masalah unsur keseluruhan karya sastra dari mulai tema, pemikiran, dan aspek makna yang berkaitan langsung dengan gaya bahasa. Yang kedua, analisis seyogyanya menggunakan analisis struktural, namun kajian bahasanya lebih diperdalam sampai pada pemilihan kata, simbol, dan sebagainya. Ketiga, analisis sampai pada upaya membuka kekaburan pemanfaatan ragam karya abstrak dan eksperimental sehingga memudahkan pembaca memahaminya. Yang keempat, difokuskan pada corak individual yang khas dari penulis karena setiap penulis tentunya mempunyai gayanya tersendiri. Yang kelima, gaya bahasa dapat difokuskan pada kelompok pengarang angkatan tertentu sesuai dengan falsafah hidup mereka masing-masing. Nah, yang keenam, analisis gaya bahasa juga dapat diarahkan pada kalimat, paragraf, wacana, jika berbentuk prosa, bahkan sampai pada bahasa dialek. Yang ketujuh, analisis juga sebaiknya sampai pada tingkat perwatakan tokoh, karena gaya bahasa tertentu akan menjadi ciri tokoh di dalam sebuah cerita. Yang kedelapan, yaitu yang terakhir, suatu saat perlu pula dikaitkan dengan kajian resepsi sastra, sehingga dapat dimengerti kemampuan membaca memahami gaya bahasa tersebut. Ada beberapa langkah-langkah menganalisis yang perlu dilakukan dalam kajian stilistika atau gaya bahasa. Yang pertama, bisa menetapkan unit analisis, misalkan berupa bunyi, kata, frasa, kalimat, bait, dan sebagainya. Yang kedua, dalam puisi memang analisis dapat berhubungan dengan pemakaian aliterasi, asonansi, 59 rima, dan variasi bunyi yang digunakan untuk mencapai efek estetika. Yang ketiga, analisis diksi memang sangat penting karena ini tergolong wilayah kesastraan yang sangat mendukung makna dan keindahan bahasanya. Nah, kata dalam pandangan simbolik tentu akan memuat lapisan-lapisan makna. Kata akan memberikan efek tertentu dan menggerakkan pembacanya. Yang keempat, analisis kalimat ditekankan pada variasi pemakaian kalimat dalam setiap kondisi. Yang kelima, kajian makna gaya bahasa juga perlu mendapatkan tekanan tersendiri. Kajian makna pada tingkat majas yaitu sebuah figurative language yang memiliki makna bermacam-macam. Nah, modal dasar kajian stilistika memang adalah pemahaman atas bahasa. Penelitian yang kurang paham tentang perbedaan antara bahasa sehari-hari dan bahasa sastra tentu akan menimbulkan kekeliruan memahami stilistika sastra. Nah, pada dasarnya penelitian stilistika dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Nah, pendekatan pertama dimulai dengan analisis sistematis sistem linguistik karya sastra dan dilanjutkan dengan interpretasi tentang ciri-ciri dari tujuan estetis karya tersebut sebagai makna total. Nah, kedua, mempelajari sejumlah ciri khas yang dapat membedakan sistem satu dengan yang lainnya. Nah, di sini metodenya adalah pengontrasan. Nah, peneliti berusaha mencari distori dan deviasi pemakaian bahasa sastra untuk menemukan estetisnya. Penelitian stilistika yang sekedar mencari perbedaan gaya bahasa sastra dengan sistem linguistik memang tampaknya kurang bermanfaat karena karya sastra melalui gaya bahasa yang digunakan sebenarnya memiliki totalitas makna. Maka pemaknaan gaya bahasa tanpa mengajarkan makna secara menyeluruh kurang berarti bagi kemajuan sastra itu sendiri. Di samping itu, penelitian stilistika wajib menemukan sinkronisasi gaya dengan ide dan fungsinya dalam membangkitkan rasa keharuan, merangsang daya pikir dan akal manusia. Sekian penjelasan dari kami tentang memahami sarana cerita, stilistika, dan gaya bahasa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.